Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan oleh Allah untuk selalu kita istiqomah menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah SAW, majelis-majelis ilmu yang mana ini menjadikan sebuah prasyarat bagi kita semuanya untuk memahami terhadap dinul Islam yang hak ini. Tanpa kita berlapang-lapang di dalam majelis ilmu, maka sesungguhnya kita sendiri yang menzalimi diri kita. Tanpa kemudian kita berlapang di dalam majelis ilmu, maka jatuhlah hukum apabila kita melakukan sebuah amalan yang lebih sengsaranya lagi kalau amalan tadi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi tetap dilakukan, maka dia akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan untuk selalu kita mencari thalabul ilmi, untuk kemudian kita menguatkan barisan Islam. Kita menguatkan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam akhir zaman ini untuk selalu tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu apa yang kita inginkan yaitu keridhaan Allah. Kehidupan dunia kita hanya sementara. Kita tidak mengetahui kapan Allah akan memanggil kita. Dan sudah barang tentu bagi kita orang beriman, maka berpikirlah untuk hari esok kita. Artinya untuk kehidupan akhirat kita. Jangan kita terpaku dengan kehidupan dunia, tetapi kita lupa dengan kehidupan akhirat. Siapapun orang yang kemudian mereka melupakan kehidupan akhirat, maka kehinaan yang terjadi pada dirinya, maka sesungguhnya dia sendiri yang akan menceburkan neraka nanti di dalam kehidupan akhirat. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kita akan bacakan bab ikhbarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bab kaitannya dengan pengkhabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabarnya? Fima yakunu ila qiyamis sa'ah, tentang apa yang akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu-ibu, perjalanan kehidupan ini kita sesungguhnya sudah ditata oleh Allah. Ya. Artinya kita menjalankan ini atau menunda ini atau kita tidak menjalankan, sesungguhnya itu sudah diatur oleh Allah SWT. Hanya saja kehidupan ini karena mereka mereka tidak mau mengambil ilmunya Allah, mereka tidak ada dalam thalabul ilmi, mencari agamanya Allah, maka ilmu-ilmu di luar Islam masuk pada benaknya. Pada akhirnya
dia ngerungu di jalan, dia ngerungu dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, dia ngerungu sesuatu yang itu dilarang oleh Allah, tapi kemudian menjadikan kebiasaan. Maka inilah yang akan bisa menyalahkan diri seseorang apabila dia tidak ada dalam majelis ilmu. Lebih-lebih kalau seperti halnya beginian ini, ada majelis ilmu tetapi dia malah kemudian tidak mau, ya, nggak cocok dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sendiri yang menjauhkan dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Babun ikhbarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab kaitannya dengan pengkhabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima yaqumu ila qiyamis saati, yaitu di dalam atau tentang apa yang akan terjadi sampai nanti terjadinya kiamat al-kubro. Hadis Hudzaifah kemarin juga sudah saya sampaikan tentang fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Hudzaifah. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Hudzaifah, laqad khotobana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ini Hudzaifah itu memberitahukan, ia berkata bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ini berkhutbah, khutbatan mataraka fiha syai'an, yaitu khutbahnya itu, ya, mengajak kepada kami, ya, untuk tidak meninggalkan, ya, mataraka fiha beliau yaitu tidak meninggalkan apa sesuatu pun ila qiyamis saati, yaitu sampai nanti datangnya hari kiamat, illa dzakarahu alimahu man alimahu, yaitu kita ini kecuali beliau telah menyebutkannya, artinya apa? Mengajarkannya, ya, mengajarkannya. Artinya inilah perlunya bagi kita itu supaya kita ini selamat, maka ya carilah ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini dituturi dengan hadis, dituturi dengan firman-Nya Allah, jangan sampai begini Bapak Ibu. Karena perilaku yang semacam ini pernah terjadi pada masa-masa jahiliyah dulu. Masa-masa jahiliyah dulu gimana? Yaitu mereka itu apabila ditunjukkan kebenaran oleh para utusan Allah, maka orang itu bicaranya begini, oh dia itu dangkal pikirannya, dia itu sempit pandangannya, dia itu saklek, ya. Ternyata perkataan-perkataan mukafirah ini, ya, perkataan-perkataan yang dia itu mengingkari atau dia menolak kebenaran dari para utusan Allah itu sudah dulu pernah disampaikan, artinya sudah pernah terlontar bagi orang-orang yang mereka itu menolak kebenaran para utusan Allah. Panjenengan bisa tengok di dalam surat Al-A'raf, ya, nanti bermacam-macam. Nah, bagi orang yang menjalankan, orang yang menyampaikan, tenang saja, ya. Kenapa? Karena kita ini hanya sekedar menyampaikan, nggak gelem ya wis. Kalau bahasanya Al-Qur'an, uballighukum risalati rabbi, aku ini diperintahkan untuk menyampaikan, ya, dari Tuhanku, ya. Terus di dalam ayat yang lain kemudian ini akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sedang nabi atau utusan tadi itu nyampaikan itu, dia khawatir kalau nanti umatnya itu nanti akan dihadap oleh Allah, gitu ya, khawatir. Nah, ternyata kekhawatiran itu dibelas oleh umat pada saat itu. Ya mungkin sekarang juga ada, ya. Oh, kamu tuh, saya pandang kamu itu cetek pikirannya, nggak lapang, nggak
enggak istilahnya jembar pikirannya, ya, dan lain sebagainya, yang artinya sesungguhnya mereka menolak, gitu ya. Mereka itu menolak terhadap risalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Wadakarahu, dan dia kemudian apa? Kecuali mengingat atau kemudian mengetahui apa yang kemudian perlu diketahui, ya, telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ada dalam surat Al-Ahzab menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kan gitu ya. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang datang kepada Rasul kepada kalian, fakhuduhu, maka apa? Ambillah. Gimana kita bisa mengambil? Yuk kita harus ilmoni. Kita harus apa? Belajar. Kita harus ada dalam majelis ilmu. Gak mungkin kita bisa mengambil tuntunan Rasulullah tanpa ada dalam majelis ilmu. Ya, ini Bapak Ibu-ibu. Terus gimana? Ini juga salah lagi, ya. Oh, saya nyampaikan dia kok. Aku nggak mau kalau dia yang menyampaikan. Sekalipun yang menyampaikan anak kecil, kalau itu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bagi orang mukmin tidak ada pantangan untuk menerima tadi. Enggak ono ibaratnya rasane bocah cilik kok apa kan gitu ya. Wong saiki kan gitu. Ya, keminter. Ya. Lah memangnya wong sing kemudian disampaikan itu kemudian apa? Kebenaran, ya kita terima. Ya, kita terima. Jangan sampai kemudian kita wis nyepelekan seseorang, dia sendiri nggak punya ilmunya, kemudian standar yang dia pakai adalah perasaan atau emosionalnya dia, atau kelompok sekarang ini yang mereka itu kalau itu bukan kelompok sunnah, ya. Kita nggak boleh mengikuti orang-orang yang kemudian pengajian nggak mengikuti sunnah. Ya. Mari kemudian kita tengok yang dibaca sama Bukhari Muslim, ya. Tetapi kenapa kemudian dia tidak mau dengan apa yang ada dalam hadisnya Rasulullah? Jangan sampai kita ini begini. Kita menolak hadis, ya, karena seseorang yang menyampaikan itu artinya sebenarnya dia juga menolak Rasulullah SAW, gitu loh ya. Menolak Rasulullah SAW. Berat tanggungannya, berat. Ya. Terus bagaimana? Inilah persoalannya. Kalau kemudian kita ini ingin kemudian terselamatkan di jalan kehidupan ini, kalau siapapun orang yang menyampaikan, maka mari kemudian apa? Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan itu betul kemudian datangnya dari Rasulullah, maka ambillah. Wa manahakum, dan apa-apa yang itu dicegah atas kalian dari Rasul, fantahu, maka cegahlah. Datangnya dari siapapun, artinya baik itu anak kecil, baik itu orang yang mungkin orang yang mungkin itu lebih muda, atau mungkin juga seseorang yang kita tidak kenal, tetapi yang disampaikan adalah kebenaran, maka apa kita, kalau itu sesuatu kemungkaran, ya, sesuatu yang kemudian dicela oleh Allah, maka kita juga harus mencegahnya. Jangan sampai kita itu memperturutkan hawa nafsu kita. Cocok dan tidak cocok itu bukan standar perasaan. Cocok dan tidak cocok itu bukan karena nafsu, bukan emosional, bukan. Tetapi apa? Cocok dan tidak cocok itu kebenaran, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, atau bukan? Ini saudara. Siapapun orangnya yang kemudian cocok dan tidak cocok dalam kehidupan ini ternyata dari nafsu, maka sesungguhnya dia ada dalam kesesatan. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita ini berlapang, ya.
berlapang untuk menerima dari siapapun yang itu jelas-jelas mengajak kepada kita dalam kebenaran. Itu kemudian apa? Ayo, mumpung kita belum waktunya ditutup oleh Allah, mumpung kita masih iso membekan, mumpung kita bisa memperbarui kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai nanti menyesal. Ya, menyesal itu dia menyesal dalam kehidupan dunia kemudian bertaubat masih alhamdulillah. Tapi kalau menyesal nanti kalau kemudian ternyata kematian yang kemudian terjadi, ya, kemudian menyesalnya pada waktu dikubur, ya, karena nanti setelah kehidupan ini, kehidupan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maka mereka akan teringat dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh seseorang tentang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau mengambil tadi, dia tidak mau mendatangi kebenaran tadi, ya. Nah, ini ayo, mumpung kita sami masih diberikan kesempatan oleh Allah sebelum terjadinya kiamat. Kiamat apa ini? Baik itu kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Ya. Karena kiamat sughra itu kematian pada diri setiap orang itu enggak iso direncana. Ya. Itu beger-beger sehat walafiat. Tahu-tahu kemudian apa? Melita. Tahu-tahu kemudian apa? Itu diambil oleh Allah. Ya, ayo kita berhitung. Artinya berhitungnya, mari kita ini selalu ada dalam kebaikan dan kita selalu kemudian apa? Ada di jalannya Allah dan semoga kita ini tatkala diambil oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah, kita ini dalam kondisi kebaikan tadi, gitu loh ya. Jangan sampai kemudian wes nggak karu-karuan, ya, mati, ya. Seperti sekarang ini bohong, ya, mereka berkolaborasi dengan kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, ya, mati. Apa yang terjadi? Ya sudah, peradilan Allah yang itu akan terjadi, ya, dan itu berat sekali, ya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, ya, jangan sampai kita ini menolak terhadap sebuah kebenaran. Saya lanjutkan, alimahu man alimahu, ya. Yang kedua yaitu mengetahuinya orang yang mengetahui. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sebelum sampai kemudian terjadi, kecuali kemudian apa, kita ini enggak apa, jangan sampai kita meninggalkan orang mengetahui sesuatu, maka kemudian apa, mari kemudian kita ini mendekat dengan mereka. Dekatlah kita dengan orang-orang yang alim. Jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang mereka itu apa, enggak alim. Jadilah kemudian berkumpullah kalian dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita ini akan ketularan. Kita ini akan apa? Ketularan. Walaupun kemudian apa? Kita tidak ketularan banyak, tetapi apa? Kita akan terbawa terhadap kebenaran tadi, gitu loh ya. Jangan sampai kita ini koncone wis ora salat, ya, enggak memperhitungkan. Kayak ini ngombe-ngombe didolani. Apa yang terjadi? Katut lah. Ya. Lebih-lebih enggak ngerti najis, enggak ngerti haram. Jadi ya wis tak weni banyu, campuri banyu gak apa-apa sombe. Ya. Kan sing enggak murni misalnya gitu. Lambat laun akan kena. Siapapun orang yang kemudian mereka bergaul dengan orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah, maka dia pun akan terseret dalam kemungkaran. Enggak mau jadi, pokoknya punya prinsip. Prinsip kita ini kekuatannya seberapa?
Wong berkumpul maaf ya 10 tahun, 10 tahun dikelola oleh Ruwaibidah itu aja. Mari kemudian kita tengok yang bela nih Ruwaibidah itu, ya orang bodoh itu, bohong, maha pusing, itu kan banyak ya. Jangan dikira ya akal sehatnya hilang. Ya seperti halnya orang yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Munir itu ya. Pak Munir itu. Kalau kita ini melihat mungkin Al-Quran secara dohir kemudian dilecehkan. Kita ini dilecehkan seorang, oh kita marah. Tapi kita sendiri melecehkan terhadap Al-Quran, enggak Rasul. Kita melecehkan aturan Rasulullah SAW. Kontumok nih, yang namanya hadisnya Rasul wegah. Pada akhirnya perilaku yang dia lakukan itu berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Apakah kemudian itu tidak melecehkan? Pengusaha tuntunan kok menggunakan tuntunan yang lain? Ini saudara. Ya. Ini kemudian kita tengok lagi. Wajahilatu man jahilah. Ya. Yang ketiga, tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi beliau mengatakan dalam suatu khotbah itu, ya, satu khotbah itu yang beliau tidak meninggalkan sesuatu pun sampai kemudian apa terjadinya kiamat, kecuali beliau itu telah menyebutkannya. Ya. Jadi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga apa? Mengetahuinya orang yang mengetahui. Artinya dia berilmu. Oleh karena itu kemudian apa? Kita ini harus dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui kehidupan ini, orang-orang yang selalu kemudian menjaga kehidupan ini untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya dan mengetahui kemudian apa? Oh orang itu bodoh, orang itu nggak ngerti. Ya, ini kita bisa membedakan. Ya, sampai-sampai Al-Quran kan memberitahukan di dalam surat Al-Hasr itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Wa ashabul jannati humul faizun. Ya. Di situ kemudian apa? Enggak bodoh. Orang yang mereka itu ahli surga dengan ahli neraka itu tidak sama. Atau bahasanya yang Al-Quran tidak sama, penghuni neraka dengan penghuni surga itu enggak sama opone Mang Muzani, enggak sama dari segi perbuatannya yang dia lakukan dalam kehidupan ini, ya. Demikian pula nanti di akhirat juga enggak sama, gitu loh ya. Nanti umatnya Rasulullah SAW yang dia ahli ibadah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita ini bapak ibu, kita ini nanti wajah kita yang kita ini sering berwudu, kita sholat, ya kita selalu mengajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nanti akan bersinar. Ya, kenapa Rasulullah SAW itu kemudian ada dalam sebuah riwayat nanti suatu ketika setelah yaumul hisab, maka manusia itu akan digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke, kalau dia ahli surga akan masuk ke ahli surga. Kemudian mereka kalau ahli neraka dia akan masuk ke apa? Linknya ahli neraka. Dan dia akan masuk ke lubang-lubang yang itu di dalamnya itu neraka. Sampai kemudian lubang jahanam pun kemudian apa? Akan kemudian masuk orang ke situ. Nah, ada sebuah keunikan nanti orang-orang ahli surga yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW itu nanti akan dipapak oleh Rasulullah SAW. Ya, kok ngerti Rasulullah itu adalah umatnya yang, karena nanti disebutkan dalam hadis itu orang ini umatnya Rasulullah ini bercahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kita selalu menghidupkan kita ini selalu suci, ya. Suci itu tidak menganggap diri kita suci, enggak. Tetapi apa? Terlepas dari apa? Hadas kecil ataupun hadas
besar. Kalau gitu kita selalu berwudu Pak Ghazali. Terus lagi apakah hanya begitu saja? Tidak, tetapi apa? Perilaku kita mencerminkan konsekuensi iman kita. Mana-mana yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan dengan ingin mencari keridhaan Allah. Mana-mana yang itu dilarang oleh Allah, walaupun kita ini demen, walaupun kita ini suka, mari kita lepaskan. Karena kenapa? Karena Allah tidak menyukainya. Ini loh. Ya, jadi kalau kita ini katakan jelas itu merupakan sebuah kebodohan karena dia tidak mau mengikuti tuntunan, ya jangan kita ini bersama dengan orang-orang yang bodoh. Jangan sampai kemudian kita ini apa bersama-sama orang-orang yang kemudian mereka itu tidak mengetahui, pasti akan tersesatkan. Ini loh. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, in kuntu la ara asyai qad nasitu fa a'rifu ma ya'rifu ar-rajulu idza ghaba anhu farahu fa'arafahu. Jika aku demikian, ya, adanya pasti aku akan melihat sesuatu yang telah aku lupa. Maka aku mengetahui seperti seorang laki-laki mengetahui sesuatu yang ketika saat itu tidak hadir. Ya, kalau Rasulullah SAW selalu kemudian mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tatkala kemudian ini langsung diberitahu oleh Rasulullah SAW. Tetapi bagi kita semuanya kemudian apa? Ketika saat ia tidak hadir, ya. Namun ketika ia melihatnya, ia langsung kemudian apa? Mengetahui sesuatu yang kemudian itu dia kemudian apa? Mengenalnya. Oleh karena itu apa? Kenapa tadi saya sampaikan? Mari kita ini bersama dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang soleh. Pasti kita nanti apa? Terbawa. Jangan sampai, ya, jangan sampai perjalanan kehidupan ini ternyata malah membawa sesuatu malapetaka bagi dirinya. Karena apa? Karena dia terkondisikan dalam suasana yang tidak dibenarkan di dalam dinul Islam yang hak ini. Contohnya apa? Orang yang berkolaborasi dengan kejahatan, ya, menutupi kejahatan. Kenapa kita ini umat ini harus kemudian amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu, ya. Kemudian tatkala kalau kita ini melihat sebuah kemungkaran, kalau kita ini punya kemampuan, kita ini apa? Kita ini harus kemudian hilangkan itu dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa maka dengan ucapan kita, karena kita ini bisa mengucap. Kalau itu sudah dilakukan nggak bisa, maka apa? Berdoalah. Artinya hati kalian jangan sampai kemudian bersatu dengan kemungkaran tadi. Ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terjauhkan dari kemungkaran tadi. Dan itu pun dikatakan oleh Rasulullah gimana? Selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kemudian sesuatu apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan ini sebelum kiamat itu terjadi? Ya. Sebenarnya banyak hal yang kemudian kita lihat, ya. Terus gimana ciri-cirinya Bang Ghazali? Cara kita ini, mari Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita ini menstandari sesuatu yang ada di samping kita itu dengan makhluk. Artinya standarnya makhluk, ya. Tetapi kita harus menstandarinya dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya piye Bang Ghazali? Contohnya lek wong Jawa itu begini. Jelas-jelas itu sesuatu kemungkaran, sesuatu yang tidak benar. Maka sesungguhnya apa? Dia harus sampaikan. Walaupun mungkin apa? Walaupun kemudian itu pahit, walaupun itu kemudian apa? Tidak diterima. Ya. Semisal ada kemungkaran. Kemungkarannya apa? Mungkin di situ wong gablean. Ya, lu iki main-main tok.
gak duwe ya. Maka ya disampaikan, ayo tinggalkan yang tidak berfaedah, ayo kita ibadah kepada Allah. Ya. Terus gimana kalau nggak mau? Ya sudah. Ya. Atau yang lebih kemudian apa? Lebih meningkat lagi. Di situ ada mungkin orang yang melakukan sebuah kemungkaran. Kemungkarannya apa? Misal adu jago. Maka kita harus sampaikan. Untuk kirain itu. Boleh kemudian apa? Itu dalam hukum Islam. Nanti itu kemudian apa? Itu kita akan berbuat dosa, dan dosa itu kemudian apa? Akan menyalahi hukumnya Allah dan nanti masuk neraka. Nggak mau ya, yuk sudah. Artinya apa? Nanti panjenengan kita sami ini Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, ya itu akan kemudian apa? Akan ditanya, sudah kamu sampaikan atau belum? Ini loh ya. Itu akan ada pertanyaan, iya. Kenapa? Karena setiap jiwa kita ini kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita saksikan dalam kehidupan dunia ini, yang kita saksikan dalam kesekitaran kita ini. Sehingga kenapa di dalam konsep Islam itu kita harus berdakwah amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini Bapak Ibu. Selalu Pak Ghazali, selalu. Dan setiap amal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka standarnya nggak boleh itu dengan perasaan, ya, dengan kemudian nanti eman-eman, nggak boleh. Tetapi apa? Dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kemudian memang dibolehkan oleh Allah, oh itu halal, ya biarkan aja. Ya, nggak usah dicegah, nggak usah dicegah. Ya, ini Bapak Ibu, jangan sampai sesuatu yang itu dilarang oleh Allah kita malah membiarkan. Ya, kita ini kan sekarang ini kalau ada kemungkaran, ya itu malah kita membiarkan. Nanti gimana? Boleh diarui aku diceng ya, boleh kemudian tak arui aku kemudian nanti dilolok nih. Aku kok kemudian dibenci ya. Itu urusan kemudian apa? Mau membenci, mau dilolok nih, mau kemudian apa? Diceng, mau kemudian sampai sekalipun diusir, ya, dimusuhi, maka sesungguhnya memberikan sebuah kebenaran atau mencegah dalam kemungkaran itu pasti ada resikonya. Resikonya apa? Ditentang oleh orang-orang yang dia menuntut terhadap kebenaran, dan itu sunatullah. Ya, sunatullah itu apa Ghazali? Itu sudah kodratnya ngono. Dan panjenengan nggak usah kecewa. Sekali lagi, lek panjenengan menyampaikan itu kemudian nggak diterima oleh seseorang, nggak usah kecewa. Ya, nggak usah. Ini ibaratnya memang apa? Kita melolong, nggak usah. Ya, kita sampaikan apa? Ya seperti tadi. Kalau kemudian kita tidak belajar, maka kemudian apa? Maka kita akan terjauhkan dari kebenaran. Loh ada loh orang yang kemudian itu diingatkan, oh ini ya belajar supaya kemudian ngerti ginian ini. Malah ngelolok gimana? Oh ini koyo minter dewe, koyo alim dewe masuk surga dewe. Nah, ini juga dulu pada umat terdahulu juga bahasanya ya mirip dengan ini. Gitu Bapak Ibu. Terus gimana bagi kita semuanya Pak Ghazali? Panjenengan bisa buka di dalam surat Al-A'raf ayat 2. Ya. Sikapnya orang yang mereka itu ingkar dan bagaimana sikapnya kalau dia itu beriman. Kalau dia disampaikan yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi dirinya tidak ada perbantahan.
dia pasti akan menjadikan pembelajaran. Aku wis pernah krungu, aku wis bolak-balik krungu, ya misal, enggak apa-apa. Semakin kita mendapatkan kebenaran yang kemudian mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin seandainya 1000 kali sekalipun mendengar kebenaran yang itu diucapkan oleh seseorang itu, maka sesungguhnya itu akan menguatkan iman. Bukan malah dangkal, bukan malah kemudian apa nyangkal. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya. Kalau kita ini mendapatkan katakanlah ilmu itu kemudian apa berkali-kali ya, maka jangan sampai kemudian kita ini kalau bahasanya wong Jawa maido ya, maido untuk kemudian apa? Untuk paling sampaikan ngono kuwi ya. Jangan Bapak. Sudah didengarkan dan kemudian apa? Kalau kemudian itu kita mendapatkan, oh aku sudah 5 kali mendapatkan materi itu. Alhamdulillah, betul ini merupakan kebenaran yang datang dari Allah. Semakin kuat iman kita. Jangan sampai kita bosan. Gimana kalau kemudian kita dengan kebenaran kok bosan? Ya, jangan Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran berarti setan berhasil membisikkan kepada panjenengan. Itu kemudian apa? Untuk diplesetkan. Tuh, lo bener toh. Engko sing diomongin ngono ya. Ngomong elah itu kemudian apa? Itu kan menyepelekan. Perbuatan siapa itu? Setan. Ya inilah Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Ayo, semakin kemudian kita ini mendapatkan ilmu dari Al-Quran yang mungkin bertalu-talu, mungkin katakanlah sampai 1000 kali atau sekian kali lah ya, maka semakin lama akan menguatkan iman kita, semakin mengkristal iman kita. Ini loh ya. Jangan sampai kemudian kita ini merasa bosan, merasa kemudian apa? Aku ngerti, wis gak perlu ya, jangan. Ya, malah kita apa? Selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini apa itu? Akhrajahu Al-Bukhari fi Kitabil Qadr. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab takdir. Babu wa kana amrullahi qadar maqdurun. Bab kaitannya dengan perkara Allah itu telah menakdirkan sesuatu yang telah ditetapkannya. Jadi ini kalau kita ingin mendapatkan panjangnya penjelasan ini, buka saja di dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari di dalam bab amrullahi qadaran maqdura. Ya, qadaran maqdura itu nanti akan banyak riwayat-riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Babu fitnatil lati tamuju kamawjil bahari. Bab yang selanjutnya dinyatakan bab kaitannya tentang ujian yang bergelombang. Jadi ujian ini bergelombang Bapak Ibu. Kadang besar, kadang landai, kadang apa menderu. Ya, terus gitu. Ya, seperti gelombangnya laut. Ya, sehingga di dalam ujian ini kenapa pentingnya bagi kita kalau di dalam Al-Qur'an kan gimana? Di dalam supaya kita tidak merugi itu. Surat apa itu? Wal asr innal insana lafi khusr, kan gitu ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang kemudian apa? Beriman kepada Allah. Artinya apa? Dia itu memegang betul keimanannya. Kemudian selain memegang betul keimanannya apa? Wa amilus sholihat, dengan keimanan yang ada ini kemudian apa? Dia mempraktekkan dalam amal-amal yang soleh. Maknanya amal yang soleh itu gimana? Amal-amal yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu namanya amalus soleh. Ya, bukan katanya orang itu apa itu, bukan itu. Ya, maka mari Pak Ghazali dikatakan itu ibadah dan memiliki nilai ibadah gimana? Kita mengetahui aturan itu dan kita memang ingin menjalankan sebagaimana yang dituntunkan itu. Itu namanya ibadah. Ya, jangan sampai man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuratun, kalau bahasanya hadisnya Rasulullah. Jangan sampai kita ini beramal sedang amalan itu tidak pernah kemudian apa disampaikan oleh Rasulullah. Ya, lah inilah pentingnya kita ini ada dalam majelis ilmu itu di sini. Ya, sehingga nantinya kemudian apa kita ini, oh saya menjalankan ini memang saya ingin kemudian dekat dengan Rasulullah, saya ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, ya jangan sampai kemudian kita ini menjadikan diri kita jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Babu fil fitnatil lati tamuju kamaujil bahari, yaitu tentang ujian yang bergelombang dan gelombangnya ini seperti di lautan, gelombang lautan. Jadi gelombang lautan itu ada yang besar, ya. Terus gimana? Ya seperti perahu. Ya kalau perahu ini nerjang, dia tidak sabar, dia tidak menjalankan katakanlah amalus soleh tadi sesuai dengan SOP tadi ya kalau bahasanya ya. Sopo sih memberikan SOP-nya? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemudian dikatakan amilus solehah tadi. Ya, maka sudah barang tentu kalau itu mungkin gelombang laut kemudian di situ ada kapal, gelombang ini kemudian diterak, pecahlah dia. Ya. Ataupun kemudian apa? Dia akan ditenggelamkan oleh gelombang. Oleh karena itu ini pentingnya bagi kita, ya, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kita harus bersabar karena ujian itu Bapak Ibu ya, itu ada yang susah, ada yang senang. Jangan sampai kita memahami ujian itu yang susah saja. Dan banyak orang kemudian mengatakan, aduh aku kena ujian aku, nyapa, duitku hilang, aduh aku diuji oleh Allah, barang kurang, atau mungkin aku bangkrut, ya diuji oleh Allah. Ya, tapi kalau kemudian diwenehi duit akeh, nggak ngomong diuji oleh Allah. Ya. Diberikan kenyamanan, enggak mengatakan saya diuji oleh Allah. Ya. Ini banyak yang kemudian seperti itu. Nah, oleh karena itu gimana? Oleh karena ya kita ini apa? Kita ini berhati-hati dalam masalah. Mari kemudian kita tengok hadis Hudzaifah, hadis dari Hudzaifah. Ini hadis dari Hudzaifah lagi ya. Qala kunna julusan inda Umar. Jadi Hudzaifah itu menyampaikan, ketika kami ini duduk bersama Umar, indah Umar, di sampingnya Umar, faqala, maka ia kemudian berkata, ayyukum yahfadhu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fitnah. Maka Umar kemudian menyampaikan, siapa di antara kalian itu yang hafal dengan sabdanya Rasulullah SAW tentang fitnah, ujian atau cobaan. Mungkin ini aja yang bisa sampaikan. Insyaallah saya akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Ini enggak cukup waktunya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.